Ya, assalamualaikum guys. Selamat malam. Pada malam hari ini tanggal 20 April 2026, gue lagi nunggu bungkus beli mie goreng. Sekalian gue nunggu bungkus beli mie goreng, kayaknya kita ngobrol-ngobrol santai sedikit tentang apa yang harus kita ubah dari hidup kita kalau ingin ada perubahan ke kemajuan pastinya. Jadi teman-temanku semuanya di channel Jalan Kopi kita itu kalau memang kita ingin menjadi orang yang besar, orang yang berkemajuan gitu ya, kita harus mempunyai prinsip dan punya visi misi yang harus selalu kita pegang secara pribadi. Kalau Anda sudah mempunyai visi misi dan prinsip secara pribadi yang Anda pegang, Anda mau diletakkan dimanapun, di posisi apapun, di lingkungan apapun, Anda itu akan selalu baik-baik saja pastinya. Karena Anda sudah punya tujuan pasti, kayak gitu ya. Yang jadi permasalahan itu terkadang kita sebagai manusia itu seringkali lupa atau bahkan tidak punya prinsip dan tidak punya tujuan pasti dalam kehidupan pribadi kita, sehingga mau diletakkan di mana kita akan menyesuaikan di mana kita diletakkan. Itu sangat bahaya sekali kalau menurut saya pribadi. Jadi karena ini menurut saya pribadi, kalau memang nanti Anda berkesesuaian dengan yang saya sampaikan, maka pergunakanlah. Tetapi kalau misalnya Anda rasanya ini tidak berkesesuaian dengan kehidupan Anda, maka skip saja, tidak masalah. Karena memang kita hidup itu memang harus ada perbedaan, cuma caranya untuk menyikapi perbedaan itu harus yang positif, harus yang sehat, dan tidak boleh saling menjatuhkan. Jadi teman-temanku semuanya, di saat kita sudah mempunyai prinsip dan tujuan dalam kehidupan kita yang pasti dan kita pegang dengan jelas, kita itu nanti akan harus konsisten untuk mewujudkan impian-impian kita itu. Karena kita ini manusia biasa ya, jadi secara dunianya juga kita harus punya tujuan yang pasti, apalagi masalah akhiratnya ya. Jadi kalau bisa ya kita lakukan dulu yang untuk akhiratnya sehingga dunia terpenuhi. Jangan dibalik dunia dulu, nanti menghalalkan segala cara untuk mencapai dunia sehingga akhiratnya hancur berkeping-keping, dengan dibalik. Jadi sabar itu bukan tentang diam. Sabar itu kemampuan seseorang dalam memilih satu tindakan pasti yang harus dilakukan dalam menyikapi suatu keadaan atau permasalahan. Lanjut ke topik awal, jika ingin kehidupan kita itu berubah menjadi lebih baik pastinya gitu ya, kita itu harus menera setiap harinya kita itu seperti apa. Ya memang mungkin kalau yang belum terbiasa itu agak riwah dan ribet, apalagi kalau yang untuk teman-teman yang masih menganut sistem slow-slow aja lah jalani hidup, ya monggo aja, sehingga nanti juga mungkin 10 tahun ke depan juga Anda ya hidupnya slow-slow aja, ya di situ-situ aja atuh gitu. Karena memang Anda tidak pernah berubah, tidak akan ada yang pernah bertambah di saat Anda tidak berubah kayak gitu. Anda mau jadi apapun, mau diletakkan di lingkungan apapun, mau ditinggikan seperti apapun, kalau Anda itu tidak punya value, tidak punya nilai, Anda akan begitu-begitu saja. Anda hanya seperti air yang diletakkan kadang di teko menjadi teko, di gelas menjadi gelas, diletakkan di piring juga jadi ceper menjadi piring. Itu kalau menurut saya pribadi sangat buang-buang waktu. Jadi kalau memang Anda sudah menentukan saya adalah mangkok di dalam air, maka Anda harus membuat bentuk mangkok itu walaupun Anda diletakkan di dalam gelas yang tinggi kayak gitu, atau bahkan di piring ceper sekalipun Anda harus tetap menjadi mangkok kayak gitu. Jadi teman-teman, setiap hari itu Anda harus meyakinkan diri Anda dengan fakta yang jelas. Ada sesuatu yang Anda lakukan di hari itu, di mana yang Anda lakukan itu selaras dengan tujuan hidup Anda. Kalau Anda belum expert dalam ingatan ya, Anda harus menulisnya.
Makanya sekarang zaman serba digital itu plus minus kalau menurut saya. Contoh, semua bisa kita peroleh sekarang lewat AI misalnya kayak gitu. Tapi tak jarang juga informasi dari AI itu banyak yang kurang tepat atau bahkan malah keliru kayak gitu. Kalau nggak percaya coba aja cari data-data yang misalnya Anda sudah tahu jawaban pastinya, misalnya tentang jurnal, tentang apapun itu biasanya salah tuh AI menjabarkannya. Jadi tetap ada sesuatu yang memang tentang manual itu harus dipertahankan, mungkin dengan cara membaca ya kan, dan lagi dengan cara menulis kayak gitu. Sungguh kasihan orang-orang yang mungkin pertamanya sudah mempunyai nilai atau value atau visi misi dalam kehidupannya, kemudian karena lingkungannya, karena apa ya, jadi lupa ingatan tadi itu ya, tentang tujuan visi misi dia hidup itu, dia akhirnya cuman tiap hari isinya kehidupannya hanya hahaha, cuman menghabiskan dari waktu pagi sampai malam hari, kemudian dia tidur lagi, kemudian scroll media sosial, habis itu dia tidur lagi, kemudian seperti itu, dan di akhir tahun dia ingin kehidupannya berubah. Teman-teman bisa nggak coba mulai sekarang kita itu berpikir, kita lihat orang-orang di luar sana udah punya adaptasi sendirilah, masing-masing punya contoh, punya seorang yang mungkin dibanggakan dalam kehidupannya. Mereka itu tidak diam pastinya. Orang-orang yang sukses di luar sana itu, orang-orang yang mungkin punya perusahaan, punya usaha sendiri, itu bukan orang yang diam. Mereka itu adalah orang yang bergerak dari hari ke harinya, tapi jangan ambisi ya teman-teman. Saya selalu ingatkan jangan ambisi, karena kalau Anda sudah ambisi itu nanti khawatirnya Anda itu tabrak kanan, tabrak kiri, halalkan segala macam cara, menginjak orang lain demi Anda tinggi, jangan yang seperti itu. Selalu saya ingatkan di channel saya, di channel Jalan Kopi kita berusaha tinggi tanpa harus menginjak orang lain, tanpa harus menjatuhkan orang lain. Dan pakailah cara-cara yang memang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, dan diajarkan oleh Al-Quran. Seperti itu. Setelah tadi Anda mengukur tiap harinya kegiatan yang Anda lakukan, Anda evaluasi apakah yang misalnya dalam waktu 3 bulan ya, kalau 1 bulan terlalu singkat, dalam 3 bulan Anda berperilaku A misalnya, kemajuan apa yang Anda dapatkan? Mungkin dari segi kesehatan fisik Anda, atau good looking Anda, atau ibadah Anda, atau dari pergaulan Anda ya. Maksudnya selalu saya ingatkan juga, Anda mudah-mudahan yang ada di channel Jalan Kopi kita itu berusahalah jangan jadi katak dalam tempurung. Bukan berarti melupakan teman-teman di sekitar, tidak, tetapi cobalah cari pergaulan yang lebih luas. Masa Anda sama aja dengan nenek-nenek kita, kakek-kakek kita, mbah-mbah kita zaman dulu yang tidak kenal medsos, akhirnya temennya itu-itu aja, kenalannya itu-itu aja, dari tahun ke tahun inventarisasinya seperti itu saja orang-orangnya. Berkembanglah, carilah orang-orang yang maju di bidangnya. Kalau kita pengen hijrah ke jalan agama yang baik, carilah orang yang betul-betul kita tahu dia orang alim, sehingga kita bisa mencontoh cara-cara dia beribadah. Kita minta tolong supaya beliau bisa mengingatkan kita di saat kita salah, kita keliru atau bagaimana, seperti itu. Kita punya mentor ya, caranya seperti itu. Kemudian kalau kita pengen sukses di kehidupan dunia ya, kita harus juga mencari orang-orang yang sukses juga, sudah terbukti sukses di lingkungan dunia, dibuktikan. Jadi kalau misalnya Anda itu membuat kurikulum tentang sukses di dunia itu apa sih? Kalau saya goalnya jelas, pendapatannya dalam waktu 1 tahun, penghasilannya punya sekian, itu orang yang sukses. Orang yang tidak sukses berarti penghasilannya begini. Jadi itu enggak apa-apa, tetapi jangan diberitakan. Nanti kalau diceritakan ke siapapun itu namanya Anda ria, Anda sombong, dan bisa melukai hati orang-orang yang mungkin tidak mempunyai seperti itu. Itu cukup hanya untuk catatan pribadi Anda sendiri, sehingga Anda tahu dari tahun misalnya 2025, 2026, insya Allah kalau masih kita diberikan kehidupan 2027 seperti apa, sehingga jelas tolak ukurnya, bukan cuman kayak mengira-ira. Ini kehidupan Anda loh teman-teman, bukan kita ini lagi nonton sinetron, film ya. Kita harus berusaha gitu ya. Nggak apa-apa, mungkin di awal mungkin Anda bisa jadi dianggap aneh, dianggap gila dan sebagainya, tetapi orang-orang sukses di luar sana itu memang orang-orang yang dulunya mungkin dianggap gila, dianggap aneh, dianggap nyeleneh, dianggap ya ini tuh ya, kayak Atta Halilintar contohnya. Dulu orang waktu belum terlalu ngerti YouTube,
mungkin lihat Atta Halilintar itu aneh ya, karena subscribe gratis bro gitu ya, tapi akhirnya jargon itu terkenal di mana-mana karena itu positif-positif aja sih menurut saya. Dan berapa banyak Atta Halilintar itu dicontoh oleh youtuber-youtuber yang lain kayak gitu, yang tadinya dianggap minus, dianggap kurang, malah menjadi contoh ya, karena udah terbukti sukses kayak gitu. Terus Raffi Ahmad, Anda jangan cuma lihat sekarang itu jadi Sultan Andara saja, tapi perjuangannya seorang Raffi Ahmad dulu di saat syuting film terus menerus ya, sampai nggak istirahat, itu ya Anda harus juga mengingat itu. Jadi tidak ada yang terjadi itu cukup dengan hahaha atau berdiam diri kayak gitu ya, dengan alih-alih sabar menerima nasib, tidak. Karena di Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 12 sepertinya itu sudah disebutkan, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu berusaha untuk mengubah nasibnya kayak gitu. Jadi manjada wajada, jadi bersungguh-sungguhlah agar bisa berhasil kayak gitu. Jadi semoga vlog saya pada malam ini ada manfaatnya. Mulai sekarang jangan cuma terpana dengan kehidupan orang lain, tetapi ada kehidupan kita sendiri yang kita sedang mengukirnya, kita sedang memperjuangkannya. Jangan bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Tidak perlu kita kecil hati atau minder, atau jangan sampai lagi apalagi iri dan dengki, jangan sampai. Tetapi jadikanlah orang-orang sukses di sekitar kita yang mereka itu menempuh itu dengan cara-cara yang baik sebagai penyemangat kita bahwasanya beliau-beliau itu dan mereka-mereka itu juga manusia biasa sama seperti kita, punya dua hidung untuk bernapas, punya dua kaki untuk berjalan, dan punya dua tangan saja untuk melakukan sesuatu, tapi mereka bisa. Dan kenapa kita tidak bisa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.